Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salib Chandra Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 2041622621046 dari kelas TI 20F. Di sini saya akan uh, membuat video mengenai flowchart ganjil dan genap. Jadi kita akan menentukan apakah si angka yang kita masukkan itu masuknya ke ganjil atau ke genap. Nah, caranya yang pertama adalah kita klik tombol panah ini, kita masukkan declare. Nah, klik dua kali declare-nya guys. Terus begitu kita masukin aja di sini nilai, koma, sisa. Nah, tipenya itu integer ya. Nah, kalau udah oke. Setelah itu kita klik lagi panahnya, kita bikin nih inputnya. Input di sini kita klik nilai. Nah, setelah itu oke. Habis itu kita membuat yang namanya Asigen. Nah, Asigen ini kayak suatu prosesnya gitu. Kita terus aja sisa. Nah, equation ini kita tulis nilai modulus 2. Kalau udah oke ya. Nah, setelah itu kita bikin yang namanya control if. Nah, control if ini yang mana jika hasilnya itu benar, maka akan memunculkan apa yang kita inginkan. Di sini kita setting dulu if-nya adalah sisa sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita akan ubah menjadi output genap. Kita tulis aja genap. Lalu false-nya kita buatkan menjadi output ganjil. Setelah ini selesai, ini maknanya adalah bila mana suatu angka itu habis, tidak tersisa bila dibagi 2 alias 0, itu akan masuk outputnya genap. Tapi bila mana tidak habis dibagi, itu akan outputnya ganjil. Untuk membuktikannya, mari kita contohkan dengan menjalankannya. Oke, di sini saya akan memasukkan angka secara acak, yaitu mungkin 8. Kita enter. Nah, maka output yang akan keluar adalah genap, karena 8 adalah angka genap. Selanjutnya kita akan masuk lagi menggunakan angka yang ganjil. Contoh 5. Enter. Hasilnya adalah ganjil. Seperti itu. Jadi di sini itu fungsinya untuk menyebutkan mana angka yang ganjil, mana angka yang genap. Nah, setelah itu kita akan membuat proyek yang kedua, yaitu mengenai bilangan Fibonacci. Fibonacci itu bilangan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Nah, caranya itu seperti tadi, kita klik panah buat declare-nya dulu, klik 2, declare-nya itu misalnya banyaknya bilangan. Banyak bilangan, koma, ada total, ada awal, ada simpan. Nah, ini tipenya integer ya, masih integer. Kalau sudah, kita membuat 3 Asigen. 1, 2, 3. Nah, gitu aja nih biar cepat. Asigen yang pertama kita bisa isikan dengan total. Ekspresinya kita isi 0 aja. Lalu asigen kedua kita bisa isi awal. Jadi nilai awalnya itu 1 dari angka 1. Lalu selanjutnya kita bisa asigen simpan.
Nah, setelah itu kita jangan lupa masukkan outputnya. Nah, outputnya adalah masukkan banyak bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan. Setelah itu oke aja. Nah, setelah itu baru kita input. Yang pertama itu inputnya itu banyaknya bilangan ya. Banyak bil. Nah, setelah input banyak bilangan, kita menggunakan looping. Loopingnya pakai while. Nah, di sini ada true, ada false, hampir sama seperti tadi. Nah, di looping ini kita bikin apa namanya sigen. Nah, sigen yang pertama adalah total sama dengan awal ditambah simpan. Sigen yang kedua kita bisa tambahkan adalah awal sama dengan simpan. Di sigen yang ketiga kita bisa bikin simpan sama dengan total. Nah, kita kasih outputnya. Outputnya adalah total. Nah, outputnya adalah total. Lanjut, kita isikan banyak bilangan di segmen terakhirnya. Banyaknya bilangan sama dengan banyak bilangan dikurangi 1. Setelah itu selesai. Mari kita contohkan hasilnya. Kita jalankan. Oh, ada yang salah. Kita lihat di mana salahnya. Jadi di while-nya kita belum isikan while-nya. While-nya itu kita isikan banyak bilangan harus lebih besar dari 0. Nah, kita jalankan. Oke. Masukkan banyak bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan. Misalnya kita masukkan 5 nih. Lalu kita enter. Nah, di sini akan keluar 5 angka. Yang mana adalah hasil penjumlahan 2 angka sebelumnya. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke project yang ketiga. Nah, langsung aja Ctrl N. Di project yang ketiga ini, kita akan membuat cara menghitung rumus lingkaran atau rumusnya itu PR kuadrat. Nah, di sini kita pakai declare-nya yang real ya. Jadi tipenya itu kita ganti jadi real. Nah, kita ganti jadi jari-jari misalnya. Oke. Kalau sudah, kita bikin lagi declare kedua sama ini juga real. Ini kan pi, rumusnya kan pi. Nah, terus ini yang ketiga itu nilainya itu keliling. Nah, kita buat outputnya nanti gimana. Outputnya tuh kita bisa hitung dengan cara
itu keliling lingkaran. Nah, lalu kita buat inputnya. Inputnya kita buat input pertama, input jari-jari. Lalu kita buat lagi asigennya itu pi ya, rumusnya kan pakai pi. Nah, variabel pi ini kita pakai isinya itu 3,14. Biasanya kan bisa 22/7 atau 3,14. Karena ini di komputer jadi kita pakainya 3,14 saja. Nah, setelah itu kita masukkan rumus keliling. Rumus kelilingnya adalah keliling sama dengan 2 pi dikali pi dikali jari-jari. Nah, setelah itu kita tentukan outputnya. Outputnya adalah hasil keliling adalah kita gunakan ini. Setelah itu kita oke. Mari kita jalankan apakah sudah benar atau belum. Nah, hitung keliling lingkaran. Misalnya jari-jari yang diketahui adalah 7. Maka kita enter aja. Nah, hasil keliling lingkaran tersebut adalah 43,96. Atau kita mau coba dengan perhitungan hasil lain. Kita diketahui jari-jarinya misalnya 12. Hasilnya ada 75,36. Seperti itu. Oke, baik, itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.